Nah, ketika berjalan di film itu nampak satu ruangan yang kondisinya lebih gelap daripada ruangan yang lain. Nah, pada ruangan yang gelap itu berdiri membelakangi kamera sosok putih, serba putih dari atas sampai bawah, berdiri diam di situ, berdiri aja sampai peran Cinderella ini pergi pun masih berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah. Saya akan menceritakan pengalaman saya, kisah nyata saya, kisah yang mengandung hal-hal mistis yang pernah saya alami. Jadi kisah ini saya alami ketika saya duduk di bangku kelas 3 SMA, yaitu sekitar tahun 2013 sampai 2014. Jadi pada saat itu saya dan seluruh kelas 3 itu ditugaskan untuk membuat proyek film secara berkelompok. Akhirnya saya mendapatkan kelompok bersama 7 orang lainnya. Jadi kelompok saya itu ada 8 orang, 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, setelah mendapatkan kelompok, akhirnya kami berdiskusi untuk mempersiapkan hal-hal terkait pembuatan film. Seperti kita mendiskusikan cerita apa yang akan kita ambil, kemudian naskahnya bagaimana, lokasi syutingnya di mana, kostum dan properti lainnya, itu kami diskusikan bersama-sama. Singkat cerita, diskusi kami selesai, akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat cerita Cinderella dengan beberapa perubahan untuk film kami. Kemudian kami sepakat untuk syuting di rumah salah satu anggota kelompok kami. Nah, sebelum proses syuting dimulai, teman saya yang rumahnya akan dipakai syuting itu bercerita bahwa rumahnya itu katanya angker karena dia beberapa kali pernah mengalami gangguan, seperti dia mendengar suara tertawa malam-malam, kemudian menangis, ada suara langkah juga ketika dia sendirian di rumah, dan ada suara ketukan pintu, dan ada beberapa gangguan lain yang dia alami. Tapi itu semua tidak mengubah keputusan kami untuk lokasi syuting. Kami tetap syuting di rumah teman saya itu. Nah, ketika proses syuting akan dimulai, saya datang bersama teman-teman kelompok saya ke rumah teman saya itu. Nah, kesan pertama ketika saya melihat rumah teman saya itu, saya merasa bahwa rumah itu tidak seram. Maksudnya sama seperti rumah-rumah lainnya gitu. Namun ada satu hal yang menjadi fokus saya pada rumah itu, yaitu rumah teman saya itu berada berdekatan dengan tempat rekreasi yang sudah lama tutup. Jadi belakang rumah teman saya itu hanya dihalangi oleh dinding. Nah, setelah dinding ini baru lahan tempat rekreasi itu. Dulunya tempat rekreasi itu selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat karena tempat rekreasi itu unik, wahana bermain anak-anak. Di sana juga terdapat satwa-satwa dan kolam renang. Jadi ada 3 hal dalam tempat rekreasi ini.
Tapi tempat rekreasi ini sudah lama tutup. Pada saat 2013-2014 kami syuting di rumah teman saya itu, tempat ini atau tempat rekreasi ini sudah berubah menjadi tempat yang dipenuhi oleh semak belukar yang cukup tinggi. Nah, singkat cerita, akhirnya kami mulai syuting selama beberapa hari di rumah itu, baik di dalam rumah maupun di halaman rumah. Alhamdulillah, pada saat proses syuting tidak terjadi hal-hal yang aneh, tidak terjadi gangguan-gangguan seperti apa yang diceritakan oleh teman saya. Sejak proses syuting dimulai, kemudian mengedit film, sampai pengumpulan film ke guru bahasa Inggris pun, kami tidak mengalami kendala apapun. Nah, pada suatu hari, ketika jam pelajaran kosong, kami berinisiatif untuk memutar film kami di kelas. Dan teman-teman dari kelompok lain pun ikut menonton. Ketika film diputar, ketika kami sedang asyik menonton, satu orang teman kami merasa ada satu adegan film yang aneh. Kemudian kita sama-sama mereplay film kami. Pas bagian adegan yang teman saya merasa aneh itu, kami melihat bahwa ternyata di situ memang ada satu sosok yang ketika syuting itu tidak ada. Jadi pada adegan itu ada peran Cinderella itu akan beranjak dari satu ruangan ke ruangan lain. Nah, ketika berjalan di film itu nampak satu ruangan yang kondisinya lebih gelap daripada ruangan yang lain. Nah, pada ruangan yang gelap itu berdiri membelakangi kamera sosok putih, serba putih dari atas sampai bawah, berdiri diam di situ, berdiri aja sampai peran Cinderella ini pergi pun masih berdiri. Nah, kemudian kami bertanya-tanya, apalagi kami sebagai kelompok yang membuat film itu juga bertanya-tanya, karena pada saat proses syuting, ketika adegan itu tidak ada peran siapapun selain peran Cinderella. Meskipun pada pemain film ini ada satu pemain atau satu peran yang berperan sebagai peri. Teman saya yang berperan sebagai peri ini memang berpakaian serba putih, dari kerudung sampai baju putih semua. Tapi pada proses syuting adegan itu, peran peri ini, si pemeran peri ini berada di belakang kamera. Nah, dari situ kami baru sadar bahwa ketika proses syuting itu tidak hanya dihadiri oleh 8 orang pemain atau kelompok kami, tapi ada juga yang ikut syuting bersama kami. Nah, sejak saat itu gemparlah cerita itu di kelas kami. Banyak orang-orang yang menduga bahwa itu adalah sosok penampakan yang ada di rumah teman saya itu. Nah, supaya lebih jelas, saya juga memberi cuplikan film dan potongan film dan foto yang ada di film saya. Sekian kisah pengalaman mistis yang pernah saya alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.